Pada video kali ini kita masuk di bab yang ke-14, yaitu Lab Setup, Debian, dan Ubuntu Server Administration. Yang pertama adalah pengenalan topologi yang akan kita buat atau lab yang akan kita gunakan untuk video seterusnya dan juga yang lainnya. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dengan topologi yang akan kita gunakan atau topologi introducing. Nah, ini dia topologinya yang akan kita buat, yang mana ini merupakan laptop kita atau host OS. Lalu nanti host OS ini akan terhubung dengan router Debian, yang mana router Debian ini dia menggunakan Debian server yang akan kita setup nantinya. Ini VirtualBox. Juga router Debian ini dia akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Lalu juga router Debian akan terkoneksi dengan internal network, yang mana internal network ini terdapat dua server. Yang pertama adalah server Debian yang berbasis Debian server, dan yang kedua adalah server Ubuntu yang berbasis Ubuntu server. Jadi di topologi kali ini kita memiliki tiga kriteria. Yang pertama adalah Ubuntu desktop, lalu yang kedua adalah Debian server, dan yang ketiga adalah Ubuntu server. Jadi di sini kita akan menginstal terlebih dahulu Debian servernya. Klik new. Lalu untuk name-nya LVR Debian Server, tipenya Linux, versinya Debian 64-bit. Dan next, finish. Lalu kita start. Lalu di sini kita memasukkan file ISO-nya. Lalu pilih yang ajar. Lalu memasukkan Debian ISO-nya. Lalu mau reboot. Di sini kita pilih yang install. Lalu enter. Lalu untuk language-nya kita English, enter. Karena di sini belum ada Indonesia, maka saya pilih yang enter. Lalu Indonesia itu ada di Asia, kita pilih Asia, enter. Lalu di sini kita cari Indonesia, enter. Sini pilih yang United States, enter. Lalu keyboardnya American English, enter. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk name-nya enter, Debian, enter. Tugas name-nya RTR Debian, enter. Untuk domain name-nya router debian.com, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Password group, enter. Masukkan lagi untuk mengkonfirm. Lalu untuk full name Debian, enter. Surname, enter aja. Lalu masukkan password lagi untuk password user. Lagi. Lalu pilih lokasi kalian. Karena saya tinggal di Jawa, saya pilih yang atas, enter. Lalu pilih yang all files in one partition. Di sini kita pilih yang ya, enter. Kita tunggu proses instalasinya. Lalu pilih yang lalu enter. Di sini saya pilih yang kita di sini pilih juga yang SSL server. Kalian bisa tekan spasi untuk memilihnya, enter. Lalu di sini pilih yang ya, enter. Lalu pilih yang bawah, kita enter. Lalu kita tunggu. Nah, di sini instalasinya sudah selesai. Kita continue. Lalu enter. Nah, ini sudah selesai proses instalasinya, dan ini kita diharuskan meribut secara proses instalasinya. Nah, di sini kita login saja. Di sini kita tunggu proses instalasi. Di sini kita masuk ke CUI-nya. Padahal kita hanya akan menggunakan Debian server CLI-nya saja. Lalu ini kita bisa masuk ke Debian CLI-nya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kita buka terminal, lalu ketikkan system ctl isolate multi-user data, enter. Lalu masukkan passwordnya, enter. Maka dia akan berpindah ke CLI. Ini saya masukkan usernya, yaitu enter, lalu passwordnya. Nah, maka kita sudah masuk ke CLI-nya. Lalu jika ingin kembali ke CLI, maka kalian bisa menggunakan perintah yang sama seperti tadi.
Install Ubuntu Desktop. Kali ini kita akan menginstal Ubuntu Desktop yang digunakan sebagai Ubuntu Client. Kita buka VirtualBox-nya. Di sini terdapat Debian yang sudah kita install sebelumnya. Sekarang kita akan install Ubuntu Desktop. Untuk install filenya, kalian bisa buka Chrome. Lalu ketikkan download Ubuntu Desktop. Lalu klik yang ini, ubuntu.com. Lalu kalian bisa pilih versi yang akan digunakan. Klik download. Lalu jika kita klik install Ubuntu Desktop, maka secara otomatis dia akan menginstalnya. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan menginstalnya lagi. Lalu untuk membuat Ubuntu Desktopnya, kita bisa klik New. Lalu di sini name-nya Ubuntu Desktop Client, karena kita akan membuatnya sebagai client. Lalu kita next. Kita next lagi. Next. Finish. Lalu ini kita start. Nah, di sini kita masukkan file yang sudah diinstal tadi. Oke, kita sudah selesai, lalu kita klik yang install Ubuntu, jangan yang try Ubuntu. Klik. Lalu untuk keyboardnya English, lalu continue. Oke, di sini terdapat dua opsi, yaitu normal installation dan minimal installation. Dia akan menginstal web browser, utilities, office software, games, dan lainnya. Sedangkan minimal installation itu hanya web browser and basic utilities. Nah, ini saya pilih yang normal saja, lalu continue. Oke, di sini terdapat dua opsi lagi, yaitu Elasticsearch, install Ubuntu, dan something else. Dan saya pilih yang Elasticsearch saja, lalu install now. Kita klik, lalu continue. Dan di sini kita pilih tempat tinggal kita. Lalu di sini kita mengisi namanya. Lalu untuk username-nya password. Lalu di sini saya pilih yang tengah saja, lalu continue. Lalu kita tunggu proses instalasinya. Oke, sekarang instalasinya sudah selesai. Sekarang kita akan install. Oke. Dan sekarang kita sudah selesai untuk install Ubuntu Desktop-nya. Install Ubuntu Server. Di materi sebelumnya, kita telah menginstal Ubuntu Desktop sebagai klien, begitu juga dengan Debian Server sebagai router. Nah, nantinya untuk Debian Server sebagai server, kita tidak perlu menginstalnya ulang untuk membuat Debian Server baru. Namun, kita akan mengcloning pada materi selanjutnya. Nah, sekarang kita melakukan instalasi pada Ubuntu Server. Untuk install Ubuntu Server sendiri, sudah kita lakukan pada materi sebelumnya. Jadi, kalian tinggal persiapkan saja Ubuntu Servernya dan menginstalnya dengan cara yang sudah saya berikan di materi sebelumnya. Jadi kalian silakan buat Ubuntu Server dengan cara-cara yang sudah saya berikan di materi sebelumnya. Cloning Debian. Di materi kali ini kita akan mengcloning atau menduplikat Debian Server sebagai server. Kita klik kanan, lalu clone, lalu untuk namanya swr min Debian Server. Kita next, lalu finish. Nah, ini dia sudah mengcloning Debiannya. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah selesai ya untuk proses cloningannya. Selanjutnya adalah snapshot VM. Sekarang kita akan melakukan snapshot, yang mana snapshot ini digunakan untuk menandakan status pada VM kita sekarang. Klik garis 3, lalu klik snapshot, lalu tag, lalu berikan namanya default, lalu oke. Lalu lakukan juga pada Ubuntu yang lainnya. Lalu kita oke, lalu Ubuntu Desktop, tag, namanya default, lalu lakukan juga pada router Debian. Oke, ini sudah selesai ya, yang mana jika nanti terjadi error, nanti kita bisa kembali ke snapshot default ini sehingga error tersebut bisa hilang. Setup topologi. Jadi pada materi kali ini kita akan men-setup topologinya pada VM yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi apa maksud dari men-setup topologi? Oke, jadi topologi yang sudah kita siapkan itu seperti ini, yang mana terdapat host OS yang nanti akan terhubung ke router Debian atau Debian Server. Lalu Debian Server akan terhubung ke internal network, yang mana internal network ini terdapat Debian Server sebagai server 1, lalu terdapat Ubuntu Server sebagai server 2, dan juga Debian Server sebagai router server ini akan terhubung dengan Ubuntu Desktop yang sebagai client. Dan nanti jadinya akan seperti ini. Jadi router Debian akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1, router Debian terhubung ke internal network menggunakan adapter 2, dan terhubung ke client Ubuntu menggunakan adapter 3. Oke, jadi adapter ini merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk penghubung antar VM. Kita ke VirtualBox-nya, lalu saya akan mengkonfigurasi terlebih dahulu Debian routernya. Kita klik setting, lalu network, lalu untuk adapter 1 karena kita terhubung ke host OS, maka gunakan yang host only. Lalu untuk name-nya host only,
Internet Adapter. Lalu aktifkan adapter 2 dan pilih yang internal network, lalu untuk namanya server network. Lalu aktifkan juga adapter 3, lalu gunakannya internal network dan namanya client network. Jadi router Debian terhubung ke internal network menggunakan penamaan server network, dan kalau terhubung ke client menggunakan penamaan client network. Jadi router Debian terhubung ke internal network menggunakan penamaan server network, dan terhubung ke adapter 3 menggunakan penamaan client network. Kita oke? Sekarang kita tinggal menghubungkan pada Debian server, Ubuntu server, dan juga Ubuntu desktop. Sini saya akan konfigurasi Ubuntu desktop dulu, settings, network, akan di internal network, namanya client network, lalu oke, lalu Ubuntu server, setting, network, internal network, dan untuk namanya server network. Kita oke. Lalu Debian server, setting, network, internal network, namanya server network. Kita oke. Dan untuk materi yang terakhir adalah konfigurasi RAM VM. Kali ini kita akan mengkonfigurasi RAM VM karena nantinya semua VM ini akan kita start secara bersamaan. Kita coba pada Ubuntu desktop, settings, sistem. Kalau ini kita bisa ubah menjadi 512 saja. Lalu untuk prosesornya 1 kita oke. Lalu lakukan juga pada virtual mesin lainnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab selanjutnya.